Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jemaah, sesaat lagi kita akan menyimak tausiah. Kami mohon perkenan kepada seluruh jemaah untuk dapat benar-benar menyimak segala yang disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Taufikur Rahman yang nantinya akan juga menyampaikan pertanyaan bagi siapa Bapak Ibu dan seluruh jemaah yang hadir yang dapat menjawab pertanyaan dari beliau, maka nanti akan mendapatkan hadiah yang istimewa. Sebelum kita mengamal Lailatul Qadar, hadirin beri tepuk tangan yang meriah Kiai Haji Taufikur Rahman. Tanjung Karang berbekal otak, jawab salamnya masih kurang kompak. Bapak, Ibu, juga anak-anakku sayang di dalam agama Islam yang boleh dan jawab salam hanya 3 kelompok manusia. Ada berapa kelompok? Sudah tahu belum 3 kelompok itu siapa-siapa saja? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget apa pingin? Ada berapa tadi? Kepiting di dalam kerang dicapit batu, pasang telinga biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Oke? Ada tokek ketimpuk batu. Oke lah kalau begitu. Bapak Ibu boleh saja tidak jawab salam saya. Syarat yang pertama, apabila yang dengar salam memang ketiga. Halo. Yang pertama apa? Saya yakin malam ini di sini gak ada yang tuli, betul apa enggak? Yang kedua, boleh saja Bapak Ibu juga anak-anakku saya tidak jawab salam. Syarat yang kedua, apabila yang dengar salam memang lisannya gagu atau bisu. Ada yang bisu di sini? Boleh Bapak Ibu juga para anak dan tidak jawab salam. Syarat yang ketiga, apabila yang dengar salam orangnya majnun. Apa artinya majnun? Saya tidak sampai hati menerjemahkannya. Karena malam hari ini yang berkumpul menyambut nuzulul Quran Lailatul Qadar di Masjid PS ini nggak ada yang tuli, betul apa enggak? Nggak ada yang bisu, betul apa enggak? Apalagi yang majnun nggak ada. Yang hadir malam hari ini saudara-saudara saya tercinta yang solihin, yang solihah. Ini saya yakin bapak-bapaknya selalu untuk istrinya makan sekutep, duduk di taman, bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Insya Allah juga saya yakin ibu-ibunya selalu untuk suaminya burung gelatik naik delman, bukan hanya paras cantik, hatinya selalu beriman. Karena tidak ada yang tuli, tidak ada yang bisu, tidak ada yang majnun. Saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dari tadi aja begitu? Ikhlas nggak? Ridho nggak? Terpaksa nggak? Bukan karena takut 3 golongan. Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihissalam. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi
minar rihil mursalah. Rawahul Bukhari au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi pun kurang semangat. Tapi pun hadirin hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan. Yang saya hormati Bapak Bobi Irawan. Alhamdulillah. Ya, kadis daripada yang mulia, walaupun nggak kesebut namanya satu persatu, termasuk qori kita yang baru saja melantunkan kalam ilahi yang begitu indah, Ananda Ustaz Reza. Puasa ngomong juga ini, Pak. Kalau ngomong mah nggak batal puasanya, apalagi malam hari, betul apa enggak? Ikhlas ya, doain buat para pejabat pemerintah kita. Ikhlas baik min buyutillah, di masjid yang indah dan megah, Masjid BSI. Yang kedua, kita sedang berada di bulan yang mulia, doa setiap hamba pasti Allah ijabah. Yang ketiga, kita berdoa bersama-sama. Yuk kita. Ibu, mau nggak doain buat suaminya? Mau nggak? Ya Allah, semoga doa kita ini Allah ijabahi. Hati yang ikhlas, yang di rumah tangganya juga ibadah pada Allah, nggak pernah malas, selalu mengedepankan kreativitas, yang dihasilkan adalah kualitas. Cinta bersama anak istri, cintanya nggak sekilas, cintanya nggak selewatan kayak di jalan banyak lewat mobil patas, tapi betul-betul melampaui anak istri jadi gampang beraktivis, dilihat orang hidupnya makin pan, ibadah pada Allahnya tidak gemar kerja hatinya juga selalu karena gemar kerja keras ibadah pada Allah nggak malas, insya Allah duitnya makin banyak sampai bertas-tas. Duit terjemahan Filipina, anak bayi pakai gurita, izinkan abangnya keluar kemana-mana, asalkan hati kita tetap saling cinta. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak-anakku sayang, itu buat ayah bundanya ya, kalau kalian bukan itu pantunnya. Tolong anak-anakku sayang jawab kalau ini buat kalian nih. Kalian cinta nggak dengan Rasulullah? Kurang semangat. Kalian cinta nggak dengan baginda Rasulullah? Kalau kalian cinta dengan Rasulullah, jawab yang jujur. Rasulullah mengajarkan pacaran apa enggak? Tapi kalau Rasulullah nggak mengajarkan pacaran manfaat apa maksiat? Tapi kalau kalian tahu pacaran maksiat isinya pahala apa dosa? Tapi kalau kalian tahu pacaran maksiat isinya dosa, habis ngaji malam ini janji yang punya pacar terusin apa putusin? Alhamdulillah. Udah janji loh. Ya, kalau buat kalian, nih pantunnya buat kalian nih. Halo, kedengeran? Siap keluarkan kata-kata cakepnya, siap. Dirayu sama laki-laki yang gak kenal masuk WhatsApp. Kalau kau punya keris, tolong tancapkan ke ikan hiu. Kalau kau ngerti bahasa Inggris, terus terang I love you. Halo, tadi kan katanya nggak boleh, harus diputusin. Jawab yang sopan. Apa jawabannya? Aku tak mau minum Fanta. Kurang semangat, bijak cakapnya, kurang semangat. Aku tak mau minum Fanta sebelum aku minum Coca-Cola. Aku tak mau dulu bicara cinta sebelum aku selesai sekolah. Silakan para tamu undangan yang mulia, jangan malu-malu. Romah irama, orangnya ramah. Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah. Silakan didahar yang ada. Ya, kalau saya dari sejak duduk sampai ceramah dan pamitan, panitia punya pengertian. Cocok dari cokalaga, maafin panitia, jangan dipikirin, yang penting diusahain. Siap kita ngaji malam ini, siap kita ngaji malam ini. Tadi
kori kita membacakan lantunan kalam ilahi, enak apa enggak? Bagus apa jelek? Doakan Ustaz Reza ini insya Allah Senin besok akan berangkat ke Abu Dhabi untuk mewakili kontingen Indonesia untuk musabaqah Tilawatul Quran tingkat internasional. Ya, insya Allah. Ya, Ustaz walaupun bukan anak sendiri tapi bangga dan bahagianya luar biasa. Makanya Ustaz bilang begini, mudah-mudahan kalian pun di acara Nuzul Quran malam ini menjadi motivasi. Besok ke depan tampil nanti dari Masjid BSI, Masya Allah akan muncul Korea bahkan nasional bahkan internasional. Ya Allah ya Rabbal, karena Bapak Ibu mohon maaf, yang namanya menghafal Quran, belajar Quran tidak segampang kayak ngapal nyanyian. Betul apa enggak? Ini saya buktikan. Boleh? Biar makin segar boleh? Boleh? Tolong bantu terusin. Ini yang pertama, apa terusannya? Bukan lautan. Bisa? Coba soal nomor 2, teruskan lagi. Cikini, aku begini. Bisa? Coba soal nomor 3 boleh? Rada berbau dangdut boleh? Darah muda. Bisa? 4 soal nggak ada yang nggak dijawab. Betul apa enggak? Tolong teruskan soal nomor 5 dari saya. Siap? Siap? Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bukan itu. Halo? Makanya malam hari ini di acara Nuzul Quran lewat Masjid Cinta Masjid BSI, ya Allah Bapak Ibu, saya bacakan satu hadis dulu. Baru mulai. Boleh iklan dulu boleh? Boleh? Kan acara konsumennya gitu banyak iklan sebentar. Meraih hidup berkah bersama Luang Wekopi. Mau berangkat untuk gratis ya? Ini Luang Wekopi. Oke, seterusnya para sahabat, Nabi melontarkan satu pertanyaan sederhana. Apa pertanyaan bagi Rasul? Ma ta'buduna rabbuka fiikum. Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa pengertian mampu? Nabi nanya sama para sahabat ayah bunda. Kira-kira sama nggak dengan pendapat Rasulullah? Sama nggak? Terusin jangan nih. Pengen tahu nggak? Saya datang jauh-jauh dari Bogor. Tadi nyebrangnya sampai 1 jam lebih. Sekarang ngaji di sini. Saya pengen pulang dari sini. Jamaah yang ngaji ada oleh-oleh ilmiah yang bisa kita bawa pulang. Setuju apa kan? Kalau buat pantun-pantun saja ntar pulang nggak dapat apa-apa. Pantun hanya selingan. Semua babat sayur katuk, obat pantun. Namanya dari pagi sudah puasa, tadi maghrib diisi makan sudah, habis tarawih mungkin udah nambah lagi makan, masjidnya nyaman, tempat yang lakukan Pak. Kalau nggak tiang senderan, yang nyender silakan, itu rezekinya. Tapi saya dipesen, tamunya keasikan nyender, nggak berasa. Obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk, tidur. Udah selanjutnya lagi boleh? Boleh? Jadi kata para sahabat jawabannya sama dengan jamaah Masjid BSI. Tapi begitu para sahabat menjawab mandul adalah orang yang sudah berumah tangga tapi belum punya keturunan, Nabi lanjutkan sabdanya, laisa dzaka birrabbi. Kata Nabi, kalau menurut aku mantu itu bukannya nggak punya anak. Kata Nabi, Bapak Ibu, mantu bukannya nggak punya keturunan. Halo,
Kata Nabi, mandul bukannya nggak punya keturunan. Para sahabat mendengar jawabannya disalahkan, disangka oleh baginda Rasulullah, langsung mereka kaget dan penasaran. Penasaran para sahabat makin pengen tahu, ya Rasulullah, kira-kira mandul versi kau apa ya Rasulullah? Mohon maaf, kira-kira jamaah PS ini kepo juga nggak mandul versi Rasulullah? Kepo aja, kepo banget. Serius? Disimak ya. Nabi jawab apa? Walakinna, akan tetapi kata Nabi, mandul itu kata Rasulullah orang yang anaknya banyak. Mandul itu kata Rasulullah orang yang keturunannya banyak. Tapi begitu dirinya meninggal dunia, anak cucunya tidak mengenal baca tulis Al-Quran. Halo Pak, Ibu, ini yang saya ajak bicara, mohon maaf, pengantin baru atau pengantin lama? Tapi kalau pengantin lama kita sudah punya anak apa belum? Bu, Ibu, ingat Ibu sudah nikahi, enak anak. Tolong tanya diri kita nggak selama-lamanya hidup di mesin PSI, betul apa enggak? Bantuin jawab, bukan kata saya, apa kata Ustaz Ferry Sulaiman? Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, MC-nya, jamaahnya, kameramennya, korinya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, penceramahnya. Macam saya tidak marah, saya sebut juga nama saya, menjawab dalam hati kita. Sudahkah besok di saat akan datang hari, mulut terkunci, jasad terkujur barat dan timur, mata sudah tidak bisa melihat, mulut sudah tidak bisa berkata-kata. Sudahkah kita siapkan anak-anak kita, Pak? Anak ada 3, yang paling besar hafal 30 juz. Di hadapan jenazah ayahandanya sambil menangis, masih ada jenazah belum dimandikan, sudah membaca Quran sampai masuk juz kedua. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Yang paling tua hafal 30 juz. Yang adiknya mungkin belum selesai 30 juz, tapi sudah hafal surat-surat pilihan. Di hadapan besok jenazah kita ayahanda, anak yang nomor 2, walaupun dengan berderai air mata, dia bacakan sudah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang paling kecil, Pak, masih SD kelas 1, di hadapan jenazah ayahandanya lagi baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan nikmah. Anak 3, jenazah kita belum dimandikan, masih banyak yang nyelayat, yang takziah, tapi sudah gak berhenti untuk membacakan Al-Quran. Jenazah kita dibungkus dengan kain kafan setelah dimandikan, dibawa ke masjid BSI, keranda mayat kita, tampil anak kita yang paling tua untuk menjadi imam. Ustaz, kan banyak ulama, kan banyak kiai, banyak habaib. Tetap urusan begini, kalau anak mampu, anak ada ilmunya, lebih afdal anak kita Pak. Ustaz, anak saya perempuan, oh mantu kita Pak. Anak kita tampil ke depan untuk memimpin jenazah, sholat jenazah daripada diri kita. Lantas setiap habis sholat sempat dimakamkan, gak pernah berhenti untuk mendoakannya. Ayahanda, ibunda, kita bicara dari hati ke hati. Punten, kira-kira kalau gak dipersiapkan dari sekarang, bisa gak anak-anak kita untuk tampil seperti itu? Halo, kalau gak dipersiapkan bisa apa gak? Gak akan bisa dihanda. Ya Allah ya Rabbi, itu mantul versi Nabi kita Muhammad SAW. Malam hari ini mudah-mudahan diingat. Jadi ayah bunda, mantul versi Nabi, orang yang anaknya banyak, cucunya banyak, tapi begitu dirinya meninggal dunia, anak cucunya tidak mengenal baca tulis Al-Quran. Paham sampai di sini ayah bunda? Paham apa enggak? Ini baru pembukaan. Ya Allah ya Rabbi, di menit yang awal-awal kita ngebahas mantul versi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh selanjutkan lagi ya bunda? Boleh ya? Kenapa Ustaz? Karena jujur mendidik anak-anak zaman sekarang, yang namanya pergaulan mereka enggak beda, yang namanya sangat jauh berbeda seperti zaman kita dulu kecil. Ayahanda, ibunda, tolong bantuin lagi. Anak itu berapa huruf? Berapa? Suaranya belum terdengar ke depan. Pertama, kedua, berapa huruf? 4 huruf. Makanya orang bijak memaknai 4 huruf ini. Huruf yang pertama A, maknanya adalah amanah. Apa ya bunda? Hanya apa? Berbicara amanah, bukan kata saya, kata baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakul walad ala walidihi, hak anak terhadap orang tuanya, kewajiban kita orang tua terhadap anak-anaknya. Yang pertama kata Nabi, ayyuhsin asma, memberikan nama yang baik, memberikan nama yang baik, memberikan apa? Nama yang, memberikan apa? Nama yang baik. Ada yang nanya, Ustaz, anak saya laki boleh nggak biar namanya baik, pakai nama-nama malaikat? Silakan. Ustaz, saya pengen anak saya cerdas. Saya bilang kalau mencerdas ambil malaikat pemberi wahyu, lahir laki-laki, namakan Muhammad Jibril. Bagus apa jelek? Nah dia lagi, Ustaz, saya pengen anak saya ke depannya tegas, disiplin. Oh, kalau pengen begitu ambil malaikat penjaga neraka. Siapa? Malik, Abdul Malik. Ustaz, saya pengen punya anak pembawanya santai, cool, tapi serius. Jangan Malik, ambil malaikat penjaga surga. Siapa? Ridwan, namakan Muhammad Ridwan. Asal jangan malaikat nomor 4 aja, pencabut nyawa. Lahir anak laki-laki, namakan Ijroil. Ijroil sudah besar Pak, dapat tugas ke Surabaya. Ada telepon dari Makauni, Ijroil, kata uminya, pulang. Kenapa? Kakek kamu lagi sekarang. Israel buru-buru pulang ke Lampung, sampai depan rumah beri salam, Assalamualaikum. Ada yang nanya, siapa yang datang? Israel. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu nama. Setelah kewajiban kita memberi
memberikan nama dari ayat amanah. Jangan bangga dulu. Ada kewajiban yang kedua. Apa kata Rasulullah? Ayu alimahul kitabata. Ajarkan anak-anak kamu untuk mengenal baca tulis Al-Quran. Baca tulis Ramadan ini bulan Al-Quran. Ramadan ini makanya diadakan nuzulul Quran. Kenapa? Karena Ramadan ulang tahunnya Al-Quran. Kenapa? Karena kata Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Sementara Bapak Ibu yang namanya Quran gak segampang kayak nyanyian. Betul nggak? Dulu zaman saya kecil, anak-anakku saya Ustaz Melayu Betawi. Dulu belum ada metode intro. Ngajinya kalau di Betawi Jakarta metodenya ngeja. Itu Fatihah Bapak Ibu, kami ngaji dulu. Ngejanya tidak selesai 5 menit tuh bacanya. Baksin bawa bis min alif lam lam satu bawa mil fathah selam bismillah ha alif lam ro satu bawa hiro desero indah semang hirrohmah. Dulu. Sekarang kalau diajarkan ngaji model begitu, kira-kira pada mau apa bubar? Bubar. Sekarang paling yang metodenya ikra, Pak. Ayo baca anak-anak, mudah sekali. Dia baca tuh bapak habalu domalu babalu. Baca lagi mapat habata ludo malu matalu. Keempat, anak sekarang salaman dengan ayah mudanya ke pipi kirinya. Perhatikan, 1, 2, 3, 4. Halo, tolong yang merasa orang tua ini perhatikan baik-baik. Kalau memang masih begini, tak ubah. Dan saya ngomong bukan untuk menggurui, kita sama-sama belajar. Dan saya akan sebutkan referensi dalilnya, baik dalil akal, logika maupun dalil hadisnya. Setuju? Mohon maaf saya lagi, berapa model zaman sekarang salaman itu? 1, 2, 3, 4. Bener apa salah? Pak, Bu, saya jawab kurang tepat. Tolong redaksi namanya cium tangan. Cium. Kalau begini namanya cium apa? 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 Besok ada soal pelajaran IPA atau biologi. Apakah indera penciuman? Kalian jawab kepala. Halo, Anda waras? Begitu sekarang di sini ada soal besok di sekolah, apakah indera penciuman? Kalian jawab jidat. Betul salah? Indera penciuman apa? Indera penciuman apa? Sampai hari kiamat nggak akan berubah. Indera penciuman apa? Itu dalil logika, akal. Paham sini ya? Dalilnya mana sah? Ya Allah, malam hari ini kita pakai setelah yang namanya kita mengetahui. Kalau yang udah silakan teruskan, yang belum harus berubah. Hai Taufikur Rahman, hai para ayahanda, wahai para ibunda, apa kata baginda Rasulullah? Sering-seringlah kamu mencium anak kamu pada 4 tempat. Berapa tempat? 1, kata Nabi, seringlah kamu mencium anak kamu. Saya buka kopiah saya, dia jelas. Muqaddamatur roksi. Muqaddamatur roksi. Paling depan tempat tumbuhnya rambut. Bahasa kitanya namanya ubun-ubun. Jelas nih yang pertama? Jelas ya? Tuh, apa namanya? Yang kedua, kata Nabi, hai ayahanda, wahai. Apa namanya nih?
Jidat. Yang keberapa tuh? Yang keberapa? Oke, semuanya ada berapa tadi? 4. Yang ketiga, sering-seringlah kamu mencium anak kamu. Pada bagian ketiga kata Nabi, khuddain, pipi kanan, pipi kiri, pipi kanan, pipi kiri. Sudah berapa? Sudah berapa? Yang keempat, Nabi mencontohkan begitu Siti Fatimah salam sini nak, jangan dipikirin, kita nambah kok, tenang aja, ya, mau nambah lagi om? Ya, oke. Yang keempat, Siti Fatimah salaman dengan ayahandanya, cium tangannya bukan ke sini, bukan ke sini, bukan ke sini, tapi ke depan hidungnya. Selesai Siti Fatimah cium tangan ayahandanya, diambil lagi tangannya Rasulullah, dicium lagi. Jelas saya contohkan, ayah bunda, kita bahasan parenting, punten jujur sama anak-anak kita sudah begitu apa belum? Sudah begitu apa belum? Ini belum selesai saya ngomong. Yuk, jangan malu-malu, besok kita amalkan. Berapa tempat? 1, 2, 3, 4. Ambilnya kita anak kita cium lagi. Belum. Doakan khusus surat ke-37 juz 23 ayat 100. Surat ke-37 juz 23 ayat 100. Bantuin surat ke berapa? Juz berapa? Ayat berapa? Sekali lagi biar nempel ke hati. Ini bukan, ini tugas kita sebagai orang tua. Surat ke berapa? 37. Juz berapa? 23. Ayat berapa? Minas sholihin Rabbi habli. Oke, saya selesaikan dulu karena tadi DP-nya sudah, nyonteknya sudah. Boleh turun dulu. Nyesel. Desel. Boleh saya tuliskan lagi dikit lagi, boleh? Boleh? Halo? Ini belum selesai, dikit lagi. Kita sempurna. Punya anak soleh Nabi Ismail, kira-kira baca doanya sekali atau berkali-kali? Berkali-kali, checklist berkali-kali. Kedua, Nabi Ibrahim seorang nabi, dijaga doanya dikabulkan. Yakin, dijamin, betul tak? Kalau betul yang kedua, Nabi Ibrahim seorang nabi, dijamin dan doanya dikabulkan. Ketiga, lebih jauh lagi, Nabi Ibrahim seorang nabi, ada nggak bohongnya? Pengen punya anak yang soleh, 3 ciri perjuangannya. 1, baca doanya sekali atau berkali-kali. 2, dijamin dan doanya dikabulkan. Ketiga, ada nggak bohongnya? Lalu kita pengen yang punya anak yang soleh. Kali ini udah berapa kali? Belum sekali aja. 2, ada jaminan melakukan kabul? Ada nggak? Nggak ada. Ketiga, bohong kita masih jalan terus. Lalu jam 9 dalam waktu ini jam 10 menit. Anak berapa huruf? Berapa huruf? Dari 2 huruf. Udah hampir 1 jam. Nggak berasa. Saya lihat yang di belakang udah berapa kali ganti-ganti. Kalau sudah keluar tempat yang gelap, yang ramai apa yang sepi? Tempat gelap, sepi, berduaan, kira-kira yang ketiga siapa? Setan yang bergabung namanya uka-uka, uka acu, uka anak, uka utan, uka acut, uka-ukaan, esok putih. Imbasnya minum es cendol nggak pakai kelapa, pergi cendol nggak punya bapak. Banyak aja mas sekarang, banyak ancaman. Huruf yang terakhir kaf. Kendalikan anak-anak kita dengan pengetahuan agama. Kendalikan anak-anak kita
dengan pengetahuan agama. Yuk bantu lagi anak berapa huruf? Huruf pertama apa? Maknanya apa? Huruf yang kedua apa? Maknanya apa? Huruf yang ketiga apa? Maknanya apa? Huruf yang keempat apa? Maknanya apa? Kendalikan dengan pengetahuan agama. Makanya di awal Ustaz bacakan firman Allah tadi, wallahu akhrajakum, Allah telah mengeluarkan kamu sekalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kamu sekalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengerti sama sekali. Tapi setiap anak Allah berikan bekal, Pak, untuk kita sebagai orang tua. Apa bekal dari Allah? Ja'ala lakumus sama, punya pendengaran, wal absara, punya penglihatan, wal afida, punya hati, la'allakum tashkurun, semoga kamu sekalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Boleh saya bantu dulu, boleh? Boleh? Ke Belgia ngajak mertua. Kurang semangat ucap cakepnya. Ke Belgia ngajak mertua, ngajak ayah dan mama. Bahagia hati orang tua punya anak berkualitas ilmiah dan berakhlakul karimah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di panca indera. Oh. Nah, kalau indera penciuman, orang tua saya juga mengajarkan kalau cium tangan itu hidung harus nempel di bahu. Betul sekali. Ya. Nah sekarang Ustaz, Ya. Ustaz boleh kasih hadiah. Yang pertama ada satu buah handphone Ustaz. Wow. Yes, dipaparkan oleh Ustaz. Tinggal sekarang diingat-ingat lagi apa yang dipaparkan oleh Ustaz tadi. Coba, kalau memang menyimak pasti bisa jawab. Satu handphone. Satu buah handphone. Ustaz boleh. Hadiahnya berapa handphonenya? Ada 10. Handphonenya ada 2 Ustaz. Aduh. Handphone ada 2, tapi sekarang yang mau kita kali. Saya tadi sengaja kalau bagian-bagian yang kemudian saya ngomong pelan-pelan, Nah. biar mudah keterima. Ya, penekanan baru saya ada orator kencang. Oke, soal pertama. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan secara sempurna apa makna anak? Apa? Silakan dipilih yang mana? Saya lihat tadi yang paling ujung itu yang angkat tangan. Yang sana. Baju merah. Hafal kamu ya, yang kamu sini maju. Maju. Hafal, ya. Iya. Nah, nggak boleh bawa catatan. Gak boleh bacakan, maju di Ya. sini. Ayo sini nak. Kayaknya dia sakit habis ini. Panas ya kamu ya. Tak apa-apa. Boleh handphonenya. Alhamdulillah. Oh, oke, tetap ada di sini. Berarti satu handphone lagi. Iya, kamu boleh. Iya, silakan. Oke, handphone sekali lagi. Oke, ada handphone lagi Ustaz. Jadi Oke. dua-duanya langsung. Oh, Jadi dapat handphone. ini kontestan pertama kita sudah dapat, Iya. tapi kita suruh dia berbaris dulu di sini. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua, ya, tolong disimak. Pertama, apa definisi mandul? Yang kedua, sambungkan surat yang dibaca Nabi Ibrahim. Yuk. Iya, definisi Yang mana? mandul Dan? sini dan sambungkan. Ayo sini. Ya, doanya. Sini nak. Ayo, berbuat apa belum nih? Masih ya. Ya. Kamu masih sekolah, kuliah? Masih sekolah, kelas berapa? Siapa nak? Ya. Pakai mic-nya nak. Pakai mic-nya, itulah gunanya dikasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Nama Atira. Hah? Atira. Atira. Coba Atira. Ya. Bisa melengkapi. Yang sempurna nak. Definisi mandul versi Nabi kita Muhammad. Definisi mandul menurut Rasulullah adalah orang yang orang mandul ialah orang yang mempunyai anak banyak, tetapi saat orang tuanya meninggal, anaknya tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran. Ya. Lalu yang dibacakan Nabi Ibrahim adalah Surat apa? Nah. Surat apa nak? Betul ya. Nabi Ibrahim. Surat Surat apa? Tetanggaan nama Yasin. Ayat surat ke-37. Namanya surat apa?
Al Al Hah? Al-Jaz. Hah? Ayo, jangan nyerang lagi. Seperti itu. Ya, ini dapat. An-Nahl. Bukan. Bukan. As-Safat. As-Safat As-Safat. ayat 100. Nah, bunyinya. Rabbi sabri minas Ah, solihin. Robi apa? Robi. Rabbi habli minas solihin. Oke, nah kamu sempurnakan dari awal. Mandul ini dan dicontohkan Nabi Ibrahim. Surat ini ayat ini bunyinya ini. Yuk. Yes. Mandu menurut Rasulullah adalah mandul adalah orang yang mempunyai anak banyak, lalu orang tuanya meninggal. Setelah itu, tetapi anak-anaknya tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran. Surat yang dibacakan Nabi Ibrahim adalah surat As-Safat ayat 100, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Alhamdulillah. Sempurna. Satu buah handphone. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini hadiahnya. Nah, Iya, mic-nya Siti saya terima. berarti yang satu. Kamu terima kasih ya. Nah. Oh, Sini nurut aja. biar bagus aja itu ada kameranya. Yuk. Iya. Nah, udah simetris ya. Nah, silakan. Oke, mari kita abadikan dulu. Iya, masya Allah. Baik, terima Berarti kasih. malam ini kamu hadir ke sini rugi apa enggak? Tidak. Dapat banget. Alhamdulillah. Ya, selamat. Mudah-mudahan manfaat ya. Handphone dan Baik. lainnya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Tampaknya kita sudah ada di penghujung pertemuan. Ya. Tapi akan lebih afdol Iya. di momen menyambut Lailatul Qadar. Di momen yang sangat berharga ini, berkenan kiranya Ustadz mengimami doa kita bersama, supaya bisa menjadi pijakan kuat untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan Undangannya mudah-mudahan terus makin barokah. Masya Allah, sekarang waktu pribadi dari saya, makom Ibrahim terasa nyaman. Seumur-umur bahagia diajak lagi. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Dan terakhir, ikan belanak, ikan tongkol kurang enak, jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng kurang enak, jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon berkenan Bapak Ustadz tetap berada di tempat. Kami saat ini berkenan untuk dapat diabadikan dengan para tamu undangan. Kami mohon kepada Bapak Bobi Irawan berkenan untuk dapat bergabung. Lalu Bapak Rizky Juanda dan Bapak Rudi Sunarko. Terlebih dahulu kami persilahkan dan bersama-sama dengan Polri Internasional Ustadz Reza Maulana kami mohonkan. Dan selanjutnya kami mohon juga kepada yang mewakili Bupati Lampung Selatan, kami persilahkan untuk dapat turut berkenan diabadikan terlebih dahulu. Kami silakan. Baik, berikut kita abadikan kebersamaan dengan Ustadz Taufikur Rahman. Kami persilahkan. Baik, selanjutnya tetap berada di tempat. Bapak-bapak semua, kami mengundang selanjutnya perwakilan dari kepolisian dan juga dari Masjid BSI. Kami persilahkan untuk berkenan secara keseluruhan bergabung dengan bapak-bapak yang saat ini berada di depan. Lalu dari Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, kami mohonkan pengurus masjid kami pula undang untuk dapat berkenan diabadikan secara bersama-sama. Disilakan.
Baik, kami mohon berada tempat, kami mengundang seluruh pengurus masjid, para muazin, para imam, kami persilakan. Jika tempat kurang memadai, boleh berada di bagian paling depan, menjongkok, kami persilakan. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Bank BSI dan Bank BCA selaku sponsor gelaran acara taklim akbar persembahan dari Bapak Bumi Harbour City. Bapak Ibu yang kita hormati, tersaji terus gelaran-gelaran UMKM dan juga kuliner yang bisa Bapak Ibu hadiri, yang bisa menjadi tempat bersantai ketika sore menunggu waktu berbuka puasa. Dan tentu saja gelaran ini akan terus berlangsung di Cedar Park, bagian dari Bapak Bumi Harbour City. Kami ucapkan terima kasih Bapak-bapak seluruh tamu undangan, dan terima kasih kembali kami sampaikan kepada Kiai Haji Taufikur Rahman atas kesediaannya. Kami ucapkan terima kasih. Waktu foto bersama telah berakhir. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada segenap tamu undangan dan seluruh sponsor yang telah menjadi bagian dari seluruh rangkaian acara. Kami ucapkan terima kasih, dan para sponsor Bank BSI dan BCA kami ucapkan terima kasih. Tentu saja mewakili Global Future Indo sebagai event organizer mengucapkan